Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Tapi kali ini kita sudah masuk di tema 3, lebih peduli terhadap makhluk hidup. Nah, kali ini kita sudah masuk di subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Aku suka memelihara hewan dan menanam tumbuhan. Hewan dan tumbuhan kupelihara dengan memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah. Aku memelihara ayam dan menanam bunga. Ayam kupelihara dengan memberi makan dan minum. Tanaman bunga kupelihara dengan menyiramnya setiap hari. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian suka memelihara hewan dan tanaman? Nah, pada pembelajaran 1 kali ini, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal tanaman padi. Yang kedua adalah keseimbangan lingkungan. Yang ketiga adalah bentang alam Indonesia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Oleh karena itu, setiap hari kita makan. Apa makanan pokok yang kalian makan sehari-hari? Tahukah kalian makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia? Nah, dalam gambar sudah jelas di situ. Makanan pokok di situ adalah nasi, kemudian roti, kentang, jagung, dan lain-lain. Makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah nasi. Nasi diolah dari gabah. Gabah berasal dari tanaman padi. Padi merupakan tanaman penting bagi penduduk Indonesia. Marilah kita mempelajari budidaya tanaman padi. Mari kita baca teks berikut dengan seksama. Pahamilah isinya dengan baik. Budidaya tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Padi menghasilkan beras. Sebagian besar penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah penghasil padi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kerawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Dalam budidaya tanaman padi, lahan basah yang pertama kali dilakukan adalah pengolahan lahan. Lahan untuk budidaya diolah untuk meningkatkan kesuburan tanah sebagai media tumbuh tanaman padi. Tahapan pengolahan lahan pada lahan basah meliputi pembajakan pertama untuk membalik lapisan tanah.
Pembajakan kedua untuk memperkecil bongkahan tanah dan perataan permukaan tanah dengan garu. Pengolahan lahan dapat dilakukan dengan peralatan tradisional seperti garu dan luku atau menggunakan peralatan bermesin berupa traktor. Tahapan budidaya selanjutnya adalah menyemai benih. Menyemai dilakukan dengan cara menebar benih padi atau gabah pada bedengan dengan kandungan air jenuh, tetapi tidak menggenang. Dalam 3 atau 4 hari, benih telah berkecambah. Bibit siap tanam pada kisaran umur 2-3 minggu. Bibit bersama perakarannya diambil secara menyeluruh, termasuk tanahnya, kemudian dipindah untuk ditanam di lahan sawah. Penanaman padi di sawah umumnya ditanam dengan jarak teratur. Jarak tanam yang biasa dilakukan di Pulau Jawa adalah sekitar 20 cm. Bibit padi ditancapkan ke dalam tanah yang digenangi air sedalam 10-15 cm hingga akarnya terbenam di bawah permukaan tanah. Adapun budidaya padi, lahan kering ditanam langsung di ladang. Setelah tanah basah, benih baru disebar dalam larikan-larikan. Padi adalah jenis tanaman yang memerlukan perawatan selama pertumbuhan. Perawatan tersebut meliputi pemupukan, penyiangan, dan penanggulangan hama. Contoh pupuk untuk tanaman padi adalah urea, pupuk KCl atau kalium klorida, dan fosfat. Pemberian pupuk disesuaikan dengan kondisi tanah dan tanaman. Kondisi tanah yang harus diperhatikan adalah keasaman tanah. Adapun kondisi tanaman yang harus diperhatikan adalah pertumbuhannya. Penyiangan dilakukan dengan membersihkan gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Sementara itu, untuk penanggulangan hama penyakit, biasanya digunakan obat-obatan anti hama. Masa panen tanaman padi dilakukan setelah bulir-bulir padi menua atau menguning. Rentang waktu sejak tanam sampai panen sangat bervariasi sekitar 2-3 bulan, sesuai dengan jenis padinya. Ada jenis padi yang berumur pendek dan ada yang berumur panjang. Pemanenan padi dapat dilakukan secara tradisional dengan mengetam, dengan menyabit, atau dengan mesin. Padi yang dipanen dengan ketam atau sabit masih harus dirontokkan agar menjadi gabah. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah dapat dijadikan menjadi benih. Gabah hasil panen lalu dijemur hingga kering di bawah panas matahari. Gabah yang telah kering dapat langsung dijual, disimpan dalam karung, atau digiling menjadi beras. Untuk menghasilkan beras, gabah dapat ditumbuk menggunakan alat tradisional atau lesung, atau digiling menggunakan mesin sehingga sekam atau kulit padi lepas dari isinya. Bagian isi inilah yang disebut beras. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan cara budidaya tanaman padi dari mulai menanam benih hingga memanen, kemudian menjadi gabah, kemudian menjadi beras. Wawancara masalah keseimbangan lingkungan. Kalian telah mempelajari budidaya padi. Sekarang kalian telah paham bahwa agar dapat makan nasi diperlukan adanya proses yang panjang. Diperlukan adanya perlakuan yang seimbang terhadap tanaman yang telah memenuhi salah satu kebutuhan pokok kita.
bagaimana kita harus memperlakukan tanaman bermanfaat tersebut agar kebutuhan kita selalu terpenuhi? Nah, berikut ini merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan penduduk agar ketersediaan pangan terus terjaga. 1. Menjaga ketersediaan bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk keperluan lain, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. 3. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. 4. Menjaga kelancaran saluran irigasi. 5. Penggunaan beras sesuai kebutuhan. Jumlah penduduk yang terus meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap beras. Oleh karena itu, penggunaan beras tidak boleh berlebihan. 6. Penganekaragaman pangan sehingga konsumsi beras dapat dikurangi. Lakukan wawancara kepada narasumber. Nah, narasumber di sini bisa orang tua kalian atau mungkin saudara kalian untuk mengetahui usaha pelestarian tanaman tertentu. Sebelum wawancara, buatlah beberapa pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber. Contoh pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada narasumber adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah cara menjaga keseimbangan agar suatu tanaman tidak habis? 2. Bagaimanakah cara melaksanakan usaha pelestarian dan pengembangan tanaman pangan? Ketiga, tanaman apa sajakah yang perlu dibudidayakan agar dapat mencukupi kebutuhan masyarakat? 4. Bagaimanakah keberhasilan budidaya tanaman pangan pada akhir-akhir ini? 5. Apakah budidaya tanaman pangan dapat menunjang upaya mencukupi kebutuhan pangan nasional tanpa adanya impor beras? Nah, selain itu, kalian bisa menambah daftar pertanyaan. Kemudian, boleh dituliskan hasil wawancara kalian dalam tabel seperti contoh yang ada di halaman 8. Tabel 1.1 data hasil wawancara kepada narasumber. Dan di situ dituliskan nomor, kemudian narasumbernya siapa, kemudian pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa. Silahkan ditulis di dalam tabel. Dan tabel ini dipindah di buku tulis kalian, ya. Silahkan dibuat daftar pertanyaannya atau mungkin bisa daftar pertanyaannya seperti yang ada di halaman 7. Bentang alam Indonesia. Yang pertama adalah pantai. Pantai adalah tempat yang berbatasan langsung dengan lautan. Ada pantai yang landai dan ada yang curam. Banyak pantai yang landai memiliki pemandangan indah sehingga menjadi objek wisata. Daerah pantai biasanya dimanfaatkan untuk tambak garam, perkebunan kelapa, pertanian pasang surut, objek wisata, dan pengembangan kerajinan khas pantai. Penduduk di dekat pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan, petani, dan di sektor pariwisata. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter dari atas permukaan laut. Biasanya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Misalnya, dataran rendah di sepanjang pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera.
Karena keadaannya yang landai, banyak penduduk yang hidup di daerah ini. Mereka bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 500 meter dari atas permukaan laut. Dataran tinggi terdapat di daerah pegunungan. Contoh dataran tinggi adalah daerah Dieng dan Bukit Tinggi. Banyak objek wisata yang berada di daerah ini sehingga banyak dibangun tempat-tempat peristirahatan. Hal itu disebabkan daerah dataran tinggi memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Penduduknya banyak yang bekerja di perkebunan seperti kebun teh, kopi, sawi, kubis, jeruk, dan salak. Nah, itu tadi teman-teman materi yang kita pelajari hari ini. Sedangkan tugas kalian adalah, masih ingat apa saja tugas kalian tadi? Ya, melakukan wawancara kepada narasumber. Narasumbernya bisa orang tua kalian, bisa saudara kalian, untuk mengetahui usaha pelestarian tanaman tertentu. Nah, sebelum wawancara, buatlah beberapa pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber. Contohnya seperti yang Ustazah jelaskan tadi, bisa di halaman 7. Ya, bisa mencontoh di halaman 7 nomor 1 sampai 5, kemudian dibuat tabel. Ditulis di buku tulis tabelnya. Sekian materi yang Ustazah bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.